kembali untuk simulasi selanjutnya biar Baraya tahu apa dan bagaimana dan harus apa yang dilakukan oleh Baraya semua yang nanti akan dilaksanakan pemilihan umum tanggal 14 Februari 2020. Silakan Arya, terima kasih. Rani melaporkan dari lapangan Padasuka, Sumedang. Itu jelas di itu semua. Ya, sahabat Sumedang Online saat ini Kemudian kotak yang ke yang Anda saksikan keempat simulasi dari pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara yang saat ini berlangsung di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Jangan lupa ya. Setelah tadi pengambilan sumpah KPPS, selanjutnya dilakukan penghitungan pengecekan kotak suara ya agar dipastikan Tehrani agar dipastikan kotak suaranya itu kosong, benar-benar kosong, dan kemudian dilakukan penghitungan ya. Dan walaupun ini suasana hujan begitu antusias banget ya, Kang Igun untuk tiris. Antusias banget nih untuk mengetahui untuk simulasi untuk saat ini. Nah, dan di sini juga nanti akan ketahuan ketahuan berapa lama penghitungan. Iya betul. Penghitungan surat suara 5 saat pencoblosan. 5 surat suara itu kan bisa ketahuan. Jadi berapa lama ketika membuka suratnya, kemudian kita menjoblosnya, bahkan nanti untuk perhitungannya juga ya. Iya. Kalau itu serentak nanti pukul 1 ya untuk perhitungan Ya, suara. perhitungan serentak pukul 1. Jadi simulasi ini bertujuan Asli ya. bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan nanti berapa banyak yang harus warga mungkin sesuai dengan yang sudah ditentukan seperti itu ya. Betul. Dan untuk karya semua nih yang mungkin hari ini suasananya agak sedikit diguyur hujan tapi tetap antusias untuk para untuk hadir dari 26 kecamatan kalau nggak salah ya, 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang, dan dihadiri juga oleh para instansi. Ada dari Polres TNI, kemudian dari Satpol PP juga, kemudian dari unsur-unsur Prokopimda. PPK hampir semua hadir. Dan kita lihat untuk ini bisa dilihat ini masih segel, walaupun itu nanti di surat suara nanti bisa dibuka karena ini simulasi gambarnya buah-buahan ya. Buahan. Anda suka buah apa? Jangan nah ini dari warnanya. Oh iya, untuk warna-warnanya. Nah ini dengan warnanya abu-abu. Kalau untuk DPR RI warnanya kuning ya Pak ya? Presiden abu-abu, DPR RI kuning, DPD. Ya. warnanya apa DPRD provinsi? DPRD provinsi Warna biru. Kalau DPRD kabupaten berwarna hijau. Dan dipastikan Nah, untuk DPRD kabupaten berwarna hijau ya. Untuk selektif dan jeli dan fokus untuk memasukkan kembali kotak suara sesuai dengan surat suara sesuai dengan jenis dan warnanya ya Pak ya. Oke, jenis dan warnanya. Oke. Nah ini kita masih simulasi nih, masih dikumpul-kumpulkan dulu untuk surat-surat suaranya, dan dipastikan untuk surat suara masih tersegel ya. Sudah Pak? Pas? Alhamdulillah Oke, tahap sudah demi selesai. tahap sudah selesai penghitungan suara sudah selesai semua. Dan baru kita nanti terhubung kembali dengan pihak dari KPU yang nanti akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari semua dan warna-warna. Takutnya nanti salah ya untuk pencoblosan. Nah seperti itu. Oke. Saksi. Nah, duduk di Untuk sini, Pak. saksi enggak. Saksi yang sudah mau surat mandat ya tentunya ya. Kalau nggak ada yang mau surat mandat nggak boleh di. Tuh, ini simulasinya seperti nanti yang nanti akan dilaksanakan di lapangan. Mungkin surat-surat ini tentunya Sudah harus ada kita saksi-saksi dulu seperti dan ini nih. Tulis dulu tentang identitas ya, mulai dari TPS berapa, dari kecamatan mana, kabupaten mana tentunya. Oke, silakan sambil menunggu Pak Ketua KPPS ini bertugas untuk menandatangani surat suara. Tentunya mungkin ada 5 atau sebagian para calon pemilih yang dipanggil untuk duduk di ruang tunggu, tapi tentunya semua keputusan ada di Ketua KPPS. Mangga
sudah siap atau belum? Mangga silakan. Tapi yang jelas tugas KPPS 1, 2, dan 3 sudah diberikan kemarin. Apa tugasnya? Mangga silakan laksanakan hari ini sesuai apa yang telah disarankan oleh PPS dari. Nah, simulasinya seperti ini nih, Baraya. Kita misalnya di KPPS 4 dan di KPPS 5 untuk para saksi-saksinya. Kepada para pemilih ya, para pengunjung, mohon di luar dulu, nanti dipanggil sesuai dengan KTP, Pak. Oke. Di luar dulu tunggunya, ya nanti dipanggil. Ditunggu di luar, Pak. Ditunggu di luar, nanti dititipkan ke Pam TPS ini. Tapi kayaknya untuk Aigun biasanya suka ada untuk para pemilih yang mungkin seperti ada apa istilahnya keterbatasan gitu. Tapi kita belum lihat ya di sini ya. Untuk yang disabilitas. Nah, seperti itu kita belum lihat ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga dijadikan Ini masih simulasi. ke saksi ya. Sudah Masih hadir ke saksi ya? Dari Para Partai saksi. Terong. Partai Hadir Terong. pada kesempatan kali Partai ini. Terong. Dan memohon Nah, surat seperti ini yang nih ditandatangani contohnya. oleh pengurus Partai Terong di tingkat kabupaten. Sok, mulai gitu ya. Dan untuk sampai saat ini Kang Yudi ada 4 saksi Saksi ya? dari Nah, langsung saksi dikasih kartu tanda pengenal. Ini dari Partai Terong. ya, ada dari Partai Terong, Partai Cabe, Partai Tomat sudah duduk sama Partai Jeruk, Pak. Ya. Partai Tomat sudah duduk kata sama Partai Jeruk. Ya. Ini Partai Terong menduduki untuk para Partai saksi. Tomat, jeruk, daftar. gula, berarti. Terong, tomat, seperti itu. Saksi-saksi dari partai, Partai Terong, tomat, jeruk. Sama KTP-nya juga kan. Jadi ya, Oke, dan untuk saksi-saksi juga mempersiapkan KTP seperti itu sesuai daftar yang ada. mangga. Ya, sahabat Sumedang Online, Anda sedang menyaksikan simulasi dari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan suara Untuk surat-suaranya di jangan tempat lupa dikasih pemungutan identitas suara dulu yang dan saat ini ditandatangani sedang oleh berlangsung Ketua oleh KPPS. KPU Ya, Sumedang tentunya Ketua di KPPS jangan lupa untuk Lapang mendatangi Desa surat-surat tadi ya. Ya, betul Kang Yudi. Oke, karena ini salah satu yang membuat surat-surat sah dan tidak sah, salah satunya harus ditandatangani oleh Ketua KPPS. gitu ya. Nah, ini Itu beberapa poin yang pernah kita pemilih bincangkan sudah kepada mulai seluruh masuk, KPPS ya. tentunya dengan tentang menyertakan bagaimana pelaksanaan syarat undangan dan pencoblosan di KTP ya. acara pemilu tahun 2024. Dan hari ini kita sedang menggunakan simulasi ya. Iya, Di simulasi TPS di 13 dan 13, Desa pada pada Suka Suka. dengan DPT 248 pemilih. Pemilu. Dan sekarang sudah mulai mengantri Ini para sudah mulai pemilih. beranjak nih sepertinya Ya, pemilih sudah. sangat antusias sepertinya untuk datang ke TPS 13 dan untuk memberikan hak Untuk suara. memberikan hak Oke. suaranya ya. Mangga. Oke, jangan lupa tadi ternyata di sini sudah ada daftar paslon dan DCT yang bisa para pemilih Ya, pilih. sebelum melakukan pencoblosan, Oke. para pemilih juga diharapkan untuk melihat Melihat ya. melihat daftar calon tetap yang sudah terpampang ya Terpampang di ya. depan TPS ya. Oke, Kemudian di papan bunga ada di mana juga ada 4 pasangan Ya. calon presiden di kali ini. ada juga salinan DPT-nya ya. Salinan Mangga DPT-nya, bisa apakah dilihat Anda apakah terdaftar Anda atau sudah belum? terdaftar Silakan atau dilihat belum. dulu. Ya, Untuk bisa juga. mendaftar pendaftaran di ada di nomor berapa DPT Anda dan ini sebetulnya Ini sudah lengkap ya, ada peserta DCP kali ini ya. Presiden dan Wakil Presiden, ada DCP anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga, dan ada juga DCP anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, juga DCP anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan yang terakhir ada DCP anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Silakan Ya, para pemilih ya, silakan. pengen lihat Untuk para dulu. pemilih sebelum mengantri-ngantri silahkan. Apakah Anda akan memilih parpol mana? Di sini sudah ada partai-partai pisang, Ya, ada ada tomat. DPP-nya juga ya. Maka selain kita bisa mengecek data kita di cek DPP online, Nah, di ini sini juga di depan warga terpampang sedang melakukan nama-nama simulasi, kita, ya, melihat beberapa daftar ininya. calon, Nama-namanya terus juga sudah ada. nama-nama calon, terus juga daftar pemilih juga ya DPT. Pada acara simulasi Iya, kali ini dari betul. beberapa parpol, mulai misalnya ada partai Semangka, ada partai Jeruk, ada partai Salak,
Dan tentunya untuk daftar pasangan calon presiden ini ada 4 calon dan yang akan dipilih oleh para pemilih pada saat simulasi kali ini di TPS 13. Calon nomor 65, 66, 67, 68. Pastikan dulu Ini pemilih sahabat Sumber apakah sudah Online. berapa di DPS di nomor berapa. Di sini di papan pengumuman ada ya terpapar. Juga ada ya, udah ada. Untuk Para memudahkan nanti pada proses pemilih. pendaftaran Ya. di meja KPPS nomor 4 dan nomor Para pemilihnya 5. asli nih ya, sahabat Oke, Sumber sepertinya Online. pemilih sudah berangsur Oke, pemilih sudah berangsur bertambah, Kang ya. Budi. Oke, seperti biasa Pak Ketua KPPS jangan lupa utamakan dulu lansia, utamakan Utamakan lansia. kaum disabilitas, oke Pemilih ya. disabilitas, ya. Jadi untuk simulasinya kita diutamakan dulu untuk para lansia, yang mana lansia kita utamakan sama disabilitas. Dan ini merupakan simulasi yang mungkin nanti seperti ini, PS nomor 6 seperti juga ini para calon pemilih. menunggu kotak suaranya juga KPPS 7. Dan di situ juga sudah ada saksi dari berbagai partai, ada Partai Terong, Tomat, Ketua Jeruk. KPPS nomor 1 Mungkin ada capek-capekan nggak sih? Cabean. yang lagi sibuk. Enggak ya? Seperti itu simulasi ya. Enggak jauh beda nanti untuk pemilihan seperti itu. Ya nggak jauh beda itu karena pemilih juga asli ya. Iya, karena pemilihnya juga asli. Tuh. Cuma kita ini kan di apa istilahnya? Diasumsikan untuk partai-partainya dengan buah-buahan ya, simulasi namanya juga seperti itu. Sediakan. Kalaupun misalnya sama, alat pencoblosnya tapi dibawa dari Dan kita diutamakan dulu untuk para yang udah lanjut usia ya, sama ya disabilitas ya gitu. Iya, Manawi. Nah ini Bapak, Ibu. untuk simulasinya seperti yang kita lihat memperlihatkan Nah, KTP. gimana itu kalau ketinggalan cina? Ya, memperlihatkan dulu KTP-nya. Tapi dipastikan Ibu dan Bapak Seperti sudah ini. ada KTP-nya ya. Seperti ini nih. Ada. Kita cek ya. Ngantri. Kita cek dulu. Ibu Nanti kita DPT-nya cek nomor dulu berapa? DPT-nya di Nomor DPT. 220. Kita cek sini Bu bareng-bareng. Kita cek dulu di sini Bu. Ada Bu, 3 nomor nama Nah, Ibu. kita lihat untuk Nah, kalau pemilihannya lupa KTP dan tentunya apakah sesuai enggak 224 tercantum di situ enggak? Tercantum. Ada tercantum. Nah, seperti itu mungkin Baraya. Jalannya nomor berapa Bapak? Sama dia mau bawa surat undangan gitu ya. Ya, Nanti kalau- Harus disesuaikan dengan DPT daftar Benar-benar pemilih teliti ya? tetapnya. Iya, Benar-benar benar-benar teliti. Udah ya. Ya. Apakah sama sesuai dengan apa yang terdaftar di papan yang sudah tercantum di tiap TPS? Bapak, Ibu, mangga. Oke. Nomor berapa? 34, 34. Nomor 34. Tapi nggak boleh titip-titip ya. Oke, nomor 34. Dede Widaningsi. Oke, Betul ya, Bu. sesuai. Oke, sesuai. Seperti itu mungkin Baraya untuk simulasinya Jika ada disesuaikan. kasus seperti ini ya. Nah, Nah, selain yang ada di DPT yang terpampang, kita bisa juga dicek DPT. DPT online, Ya. betul. ya betul di DPT online Baraya bisa ngecek dulu ya, karena itu sudah online. Memasukkan nomor ini. Seperti itu. Jadi Baraya bisa lihat, jangan sampai kita nggak masuk nggak sih daftar untuk pemilihan gitu kan. Baraya bisa lihat cek di DPT online ya. Ya. Nah di situ seperti itu. Nanti ada nama Baraya. Pastikan pas hari hak pencoblosan itu jangan sampai lupa membawa KTP gitu. Nah itu yang paling utama, jangan lupa bawa KTP. Bawa KTP selain surat undangan yang sudah diberikan ya Bu ya. Jadi untuk Baraya yang nanti mau datang ke TPS, bawa KTP dan surat undangan ya. Dan kita dicek dulu nih apakah benar ini daftar pemilihan tetapnya seperti itu. Nah, ini sesuai nomornya. Ada ya di masing-masing. Ada. Kalau di sini TPS ada ya? enggak sih? Kang Igun kayaknya enggak ada di sini, Mada. Ada Karena ini. bukan. Karena ini kan Karena ini di Sumedang Utara. Utara. Kang Igun bukan orang Sumedang Utara. Harus cari Sumedang Utara dulu ya. Oke, jadi warga dulu sini baru tercantum di sini. Seperti itu deh Baraya. Nah, Jadi ini para simulasinya benar-benar pemilih ya. Sudah mulai duduk Sesuai ya. dengan pemilihnya. Itu lebih. Nah, ini untuk para pemilih duduk seperti ini Jadi sesuai dengan urutan nomor biasanya seperti itu. pemilih Dan nanti kita lihat berapa lama mereka melakukan pencoblosan. Nah, nih. Iya betul. Berapa lama? Nah, simulasi itu untuk menentukan berapa lama ya. tiap kecamatan pasti akan Dan takutnya ngararatog kayak gitu ya kalau istilah Sunda. Bingung, apalagi untuk pemilih pemula terus yang mungkin udah apa istilahnya udah sepuh ya, kayak udah lupa padahal udah berapa kali melakukan pemilihan seperti ini. Tapi
tapi karena lupa udah berapa 5 tahun sekali, kadang lupa gitu. Yang Iya. sedang dilaksanakan di tingkat kabupaten kebetulan dilaksanakan di TPS 13 Desa Padasuara Kecamatan Sumedang Utara. Ibu dipastikan surat undangan sama KTP-nya ya. Nah ini Bare, seperti ini. Seperti ini nanti tuh ngantri ya. Ingat, jangan terlalu berlebihan pakai perhiasan seperti itu ya. Nanti kalau misalnya untuk pas pemilihan, karena kita nggak tahu kan, yang namanya orang yang berbuat dalam artian yang negatif, yang jahat kayak gitu. Jadi sederhana aja lah, jangan selalu pakai ya kayak apa, kayak toko emas berjalan kayak ibu-ibu ya. Dipastikan ya kan itu. Oh iya, seperti itu Bu, dikasihin ke sana. Untuk surat undangan dan KTP-nya jangan lupa. Iya, mangga. Alhamdulillah para pemilih sudah mulai berdatangan untuk memberikan suaranya di TPS. Ya, Ibu dan Bapak yang sudah melakukan registrasi sedang duduk di tempat Berarti ya tergantung jumlah ya. 25. Oh, kursi biasanya sebanyak 25 kursi. 25 kursi maksimal. Tergantung tempat. Kalau mungkin buat saya mah 2 kursi. Kursi ya. Saya banyak memiliki bobot lebih nih Bare. Bukan sedikit. Lihat ya. PPK kayak gini mah ya demen ya. Ya, bakal betah. Antusias sekali untuk melakukan simulasi pemilihan pemilu di tahun 2024. Walaupun hujan ya, Semangat. tapi tetap semangat mereka. Tuh, karena mereka ingin tahu. Nanti itu Biasanya yang sepuh-sepuh kadang suka lupa ya, juga. Terus ada yang meskipun pemula mereka juga. sebenarnya Oke. di 5 tahun belakang mereka sudah melakukan, tapi untuk pemilu 2024 nanti juga mereka ingin tahu nih bagaimana pas nanti kita pencoblosan di 2024 agar lancar gitu ya. Betul. Dan untuk memperhitungkan berapa waktu yang dihabiskan bisa untuk per orang seperti itu. Dan di sana juga sudah ada saksi-saksi ya Teh ya. Sudah ada saksi Dari beberapa partai. ada Oke. juga PTPS-nya sudah hadir belum? Untuk PTPS iya. Nah, sepertinya PTPS-nya belum hadir nih. PTPS-nya. Ya. Oke, PTPS-nya belum hadir. Saksi yang Baru ada sudah saksi-saksi. hadir. Untuk pengawas TPS-nya belum hadir nih. Pengawas TPS harusnya sudah di sana. Dari awal ya. Ya. Langsung. Nah, Iya. ya, sementara registrasi sedang berlangsung. Tiap-tiap KPPS sedang melaksanakan tugas mereka. Dan sesudah daftar mereka dipersilahkan duduk di tempat di kursi yang sudah disediakan. Maksimal 25 kursi. 25 kursi. Kayaknya nggak ada yang kelihatan yang pemula ya Kang Igun ya? Belum ada contoh yang pemula ya? Kelihatan. Biasanya juga suka dihadirkan untuk disabilitas enggak? Bapak-bapak, kepada para pemilih dipersilakan untuk mencoblos. Untuk cara pencoblosan presiden bisa nomor urut pasangan calon, bisa dengan foto atau gambar Oh pasangan iya calon, betul Kang, ini kamera. atau bisa juga dengan nama pasangan calon Yang tanda dan partai pengusung. Untuk DPD bisa juga dengan nomor urut, foto calon atau nama calon itu yang sah. Untuk DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten bisa di nomor urut partai, di foto calon dan nama
nomor urut calon. Mangga Pak, kalau misalnya mau dimulai boleh dipanggil. Untuk pemilih nomor 1 Bapak Ajat Sudrajat. Mangga Pak. Ya, sungguh keneh Bu, Pak Dina Pak Ajat mah semangat. Kenapa aja kayak dicek lah. Ya, sahabat Sumedang Online dan Radio Trimekar, saat ini proses pencoblosan sudah berlangsung. Satu Untuk yang pemilih sudah memasuki bilik suara. Pak Ece. Di sini Ada 4 bilik suara ya. Dan kita ini lihat berapa lama nih satu orang di bilik suara ya. Ya, di bilik suara sudah ada 2 pemilih yang sedang memberikan hak suaranya. Ya, dibuka pelan-pelan Pak, ulah rusuh, pilih soek, mangga dipariosela kertasna. Ya, dibuka dulu semuanya Pak, biar nanti tidak tercoblos. Ketika Bapak nyoblos di salah satu, biar nanti tidak. Ya, mangga. Untuk selanjutnya Bapak Dana. Ya, Pak, dipilih-pilih, Bapak Dana. dilihat. Di Terawang juga. Nomor selanjutnya Bapak Budi. Ya, mangga, Ada Pak. 3 orang yang ada di bilik suara ya. Hati-hati. Saat ini sedang ada simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tempat pemungutan suara. Baraya Trimekar dan sahabat Sumedang Online. Simulasi ini, Dulu, Pak. simulasinya dengan peserta pemilih itu asli ya. Mangga. Warga di Desa Padasuka. Baraya ini masih dalam simulasi, apalagi ini untuk Baraya yang nanti untuk pencoblosan seperti hal ini kita bisa katanya. Bisa kitanya lihat ke sana. Soalnya kan buah-buahan. Nah, seperti ini nih. Biarin lah, kayak dari sini aja. Nah, gitu seperti itu. Ini ada 4 ya. Ada 4. 1 2 3 4 4 bilik ya. 4 bilik suara. 4 bilik suara. Untuk saat ini ada Untuk 4 simulasi. bilik suara yang tersedia dan ada 4 pemilih yang sedang memberikan hak suaranya untuk Ada stopwatch juga. calon. Satu Untuk satu itu bilik Biar suara kelihatan. berapa menit? durasinya. Ausin tong abi. Oh, kamera abi. Ini pede. Tengah merah abi. Tadi itu 824, sekarang 827 untuk yang ini nih, yang bilik suara ini. Berarti sudah sekitar 3 menit 3 ya. menitan berarti 3 ya. menit Kurang satu lebih orang 3 menitan. Yang ini nih. Yang ini udah 3 menit. 3 menitan. Nah, tadi masuk 824, sekarang udah 827. Ya, Hampir Bapak- 3 menit. Bapak pemilih yang pertama sudah 3 menit ya? Iya. Ya, dari tadi pas pertama. Dan sepertinya ini surat suara yang keempat. Bapak sedang mencoblos Suara. Bapak pemilih yang pertama. Ya, hati-hati Pak. Ini ikut dua Pak. Ya. Punyanya diambil. Oh iya. Ya. Ya. Dan untuk pemilih yang pernah si Bapak yang berwarna baju hijau ini, Ini yang pertama. yang pertama. Pertama. Ini pemilih yang pertama.
sepertinya kurang lebih 5 menit ya. Iya, sekarang udah 4 menit. Iya. Nah, Kayaknya nanti kalau di hari H tidak sampai 5 menit karena mereka sudah belajar membuka dan melipatnya kembali. Sekarang agak lama mungkin karena baru juga ya. Oke. Nah, apalagi suara-suaranya yang besar itu mereka sudah Pak, sudah beres? Mangga. Sesuai Bapak dengan- menyimpan Sesuai surat dengan suara yang sudah warnanya. dicoblos ke kotak suara yang sudah ditentukan sesuai dengan Warna. warnanya Pak. Surat. Nah, Bapak yang pertama memasukkan ke kotak presiden dan wakil presiden yang berwarna ungu, abu-abu dulu Pak, abu-abu. Iya. Nah, yang ini Bapak. Abu-abu, Nah, yang abu-abu kemudian untuk kuning presiden. untuk DPR RI, kemudian untuk DPD RI warna merah, dan untuk surat suara dari DPRD warna biru, dan untuk DPRD Kabupaten berwarna hijau. Nah, dipastikan KPPS nomor 6 harus jeli ya, sebelum dimasukkan dilihat dulu surat suaranya berdasarkan kotaknya warnanya ya, dia tidak salah memasukkan. Iya, Pak? betul, warna Nah, merah. Kemudian kotak Ini yang warna- keempat DPRD provinsi yang berwarna biru. Ya. Dan untuk DPRD Kabupaten berwarna hijau. DPRD kabupaten yang berwarna hijau. setelah itu Iya, Pak. masuk ke sini. Dan terakhir untuk Masukkan tinta. surat-suaranya, mangga Bapak ke bagian tinta Pak, ke KPPS Bagian tinta, nomor oke. 7 untuk Untuk dicelupkan. selanjutnya Dicelupkan Ya, dicelupkan. sidik jari untuk bahwa ini menandakan bahwa Bapak tersebut sudah melakukan pemilihan. Nah, seperti Terima itu. kasih, Bapak. Iya. Pemilih pertama Sudah selesai. melakukan pemilihan, simulasi pemilihan. Ya, yang kedua, betul Pak? Ya. Sekarang pemilih yang ketiga sedang memasukkan surat suaranya ke kotak surat suara. DPD RI yang merah Bapak, anu warna berem Pak. DPRD. Yang ini, Pak. Ibu Ya. Mungkin di sini harus ada juga untuk penjelasan dari pihak panitianya ya. Ya. Karena yang namanya Ini udah DPRD sepuh kadang provinsi yang bingung. Warna biru Pak. Seperti itu. Iya. Nah, makanya dari Ya, PPK DPRD kan langsung Kabupaten yang warna hijau. Iya, Ya, setelah dari itu, PPK. dan nanti kayaknya PPS juga harus lebih interaktif ya sama masyarakat. Betul. Interaktif dan komunikatif. Iya, seperti itu. Sudah memilih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Bapak ke belakang yang sudah seperti itu mungkin nih Baraya untuk simulasi pencoblosan di tanggal 14 Februari nanti. Punten kasadayana aya kumargi aya nu lanjut usia diprioritaskeun Iya. ya ku abdi. Nah, Betul, sekarang Pak. kita lihat dan di timer ya berapa lama lanjut usia. Tadi ulansia hampir 5 menitan ya, 5 menitan. Apabila ada Dan sekarang lanjut usia di berapa menit sekarang? lanjut usia, kemudian tadi Bapak itu yang lebih dari 5 menit. Lebih dari Lebih 5 menit. diperlukan untuk mencoblosnya. Dan untuk kesempatan kali ini ada ibu yang Yang sudah lansia. lanjut dan Dari mulai Bapak masuk Ketua diral. memilih untuk mengutamakannya. Paling dia ibu, Dan harusnya untuk para lansia ini di apa istilahnya diberikan 831 dibarengin ya. oleh dari pihak KPPS. sudah Pak. Nah, mangga. Yang pertama Pak, kotak presiden warna abu-abu surat suaranya Pak. Ya itu. Ya. Masukkan. Dan kita untuk simulasi untuk lanjut usia berapa menit yang habis untuk pencoblosan, berapa menit simulasinya. Warna merah. Ya. Yang keempat DPRD provinsi yang berwarna biru dan yang kelima DPRD Ibu Elis Komala. kabupaten berwarna hijau. Sudah 1 menit ya lansia yang diberi suara. Dicelupkan dulu tintanya. Yang untuk lansia, nah mungkin di sini untuk simulasinya seperti yang kita lihat agak sedikit lama ya, karena mungkin disesuaikan dengan faktor usia juga, agak sedikit bingung mungkin seperti itu ya. Kayaknya kalau ada muka saya milih saya deh. Warna jeruk. Ya, seperti ini. Bebas. Masih agak sedikit bingung nih Baraya untuk lansia harus yang mana gitu kan, karena untuk lansia kadang bingung karena mungkin banyak buah-buahan di sana. Belajar membuka dan
harus memilih yang mana, buah apa gitu kan. Bingung milih ya Mas Ana. Mangga nenek pilih sesuai nurani nenek ya. Dan untuk pelipatannya juga alhamdulillah sudah beres. Untuk selanjutnya warna biru ya. Kali ini baru simulasi ya nek ya, belum hari H. Nanti mah kalau pas di hari H pasti ada fotonya, ada namanya ya nek ya. Oh iya, socana. Oh, oke. Sehat ya nek ya. Dan tambah bingung lagi, mungkin ini karena ada tulisan-tulisan, nggak berbentuk seperti gambar. Soalnya yang ada Harus, gambarnya hanya DPD RI sama iya presiden. betul, betul. Untuk DPRD provinsi sama DPRD kabupaten, DPRD juga itu hanya nama dan nomor urut. Iya betul. Jadi Ya. Untuk selanjutnya Ibu Dewi Yani. Ya, iya betul. Ya, ada surat suara yang ketiga nih. Ya, Bapak Presiden dulu Pak. Warna abu-abu. Ya, betul. Yang kedua, kotak DPR RI warna kuning. Ya. Yang ketiga, DPD RI yang berwarna merah. Betul Pak. Yang keempat, DPRD provinsi berwarna biru. Yang terakhir DPRD kabupaten berwarna hijau. Ya Dani, Ya. ini kan di sini ada papan pengumuman nih barangkali untuk para calon pemilih apa saja yang akan mereka pilih di sini yang sudah ada. Ya, nih. jangan Ada lupa ya. DCP dan daftar pasangan calon. Sambil nunggu antrian Bisa cek untuk DPR. Dan untuk Kang Igun, untuk lansia mungkin agak agak lama juga untuk pencoblosan karena mungkin dari faktor umur, penglihatan, mungkin dari bacaannya juga karena ada beberapa surat suara yang hanya menampilkan tulisan, menampilkan nomor dan menampilkan gambar seperti itu. Jadi agak sedikit bingung juga mungkin seperti itu. Saat pemilih Dan ini baru yang berwarna kuning nih Kang Igun untuk lanjut usia. Yang lain mungkin udah terlewati beberapa, tapi untuk lansia masih belum. Nah ini mungkin untuk simulasi, nah ini iya. Seperti yang mungkin Baraya lihat untuk pemilih lansia karena bingung, kadang udahlah yang mana aja katanya ya, nggak hafal gitu kan, matanya juga nggak begitu jelas. Nah ini mungkin hal ini yang kadang jadi apa isinya solusi untuk para penyuluh untuk memberikan sosialisasi mengenai pemilihan nanti, seperti itu. Mungkin Aigun barusan dengar bingung katanya, udahlah mana aja gitu kan. Nah seperti itu. Ya, iya, udah hak suara yang sudah terlaksanakan. Nah, sebesar ini Iya, tambah semua simulasi. online dan berarti mekar ya, besaran atas suaranya ya. Kurang lebih 6 menitan ini kayaknya ya untuk lansia ya. Iya. Ya ini silakan diambil Ibu untuk dimasukkan. Ini warna abu-abu. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya karena lansia dan waktunya ini, jadi dibantu oleh pihak dari di situ ada beberapa PPK pasangan ya. calon yang sudah ditetapkan dan pasangan-pasangan dari pemilihan presiden dan wakil presiden termasuk Ya, seperti itu. Terima kasih Ibu. 6 menit mungkin ya. 6 menit lebih ya Kang Igun? Kurang lebih 6 menitan. terpampang di papan pengumuman. 6 menit seperti itu ya. Punten ya anu diprioritaskan. Dan untuk pencolokannya terakhir adalah untuk pemberian tanda bahwa sudah selesai untuk pencoblosan pakai tinta ya terakhir.
Ya. Dan waktunya hampir mendekati 7 menit Baraya untuk lansia. Dan untuk simulasi ini bertujuan untuk sejauh mana para pemilih memahami, mengerti bagaimana nanti di lapangan mereka memilih, kemudian untuk berapa durasi yang dihabiskan untuk satu pemilih dari usia dewasa, kemudian lansia seperti yang barusan, dan untuk mungkin disabilitas berapa menit. Nanti itu simulasinya maksudnya seperti, untuk bertujuan seperti ke sana. Kedua ada 3 bilik surat suara yang kosong ya. Ya, enggak. Dan Baraya masih bersama Rani, masih di Sumedang Online dan Trimekar FM yang masih melakukan simulasi barang KPU yang berada di lapangan Padasuka, Kabupaten Sumedang. Dan simulasi masih tetap berjalan. Dan ini dilakukan oleh mamah-mamah ya, mamah-mamah muda. Yang berbeda mungkin tadi dengan seperti para lansia yang agak lama. Itu berarti untuk simulasi yang sudah dilakukan, dan masih banyak pemilih yang masih duduk di kursi pemilih yang kursinya tidak melebihi dari 25 kursi. Seperti itu. Dan Kang Igun, untuk simulasi hari ini yang tadi yang paling lama itu untuk lansia ya, hampir 7 menit. 7 menitan. Bapak-bapak yang di luar nih yang baru Karena masuk. Ibu Maria Ini adalah daftar pasangan calon dan parpol yang dalam simulasi ini akan bapak-bapak dari dulu sebelah. Silakan dilihat dulu. Biar nanti pada saat membuka di surat-surat di bilik suara sudah tahu ada berapa DCT dari setiap pemilihan, ada berapa paslon pada saat KPWP atau pemilihan presiden dan wakil presiden, maka pada calon pemilih untuk melihat dulu di papan. Dan ini Baraya seperti keadaannya seperti ini ketika para pemilih duduk dari anggota DPD di tempat tunggu untuk melakukan pemilihan seperti itu. Akan bapak-bapak ibu pilih pada acara simulasi di TPS 13. Dan ini ada beberapa bilik, ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Dan hal ini akan nanti seperti itu di lapangannya. Dan kita untuk simulasinya, nah ini ada seperti paku juga, kemudian ada bantalan-bantalan juga untuk menyimpan kertas-kertas yang nanti akan ditusuk dari paku sesuai dengan pilihan dari yang Baraya nanti akan pilih. Dan nanti dilipat kemudian dimasukkan ke sesuai dengan warna dari surat pilihan itu sendiri. Udah cut dulu ya. ya, untuk saat ini ada salah satu pemilih yang membawa pendamping. Closing sesi pertama mah. Dan untuk Baraya Sumedang Online juga untuk Trimekar FM hari ini simulasi nanti sudah dulu ya, dan seperti itu mungkin perjalanan untuk memilih melalui bilik-bilik suara. Dan kita sudah lihat berapa durasi yang kita kita dapatkan untuk para pemilih yang dari lansia sampai dewasa. Dan mudah-mudahan nanti juga ada informasi yang lain juga untuk simulasi selanjutnya setelah kita melakukan simulasi untuk masuk ke bilik-bilik suara. Dan kita tersambung lagi nanti Kang Igun ya. Mudah-mudahan nanti Baraya jangan kemana-mana untuk Sumedang Online dan Trimekar masih mensimulasikan bagaimana untuk memilih di di kotak-kotak yang nanti seperti ini. Ini buat apa? Terus bilik-bilik suara juga harus gimana? Terus cara pemilihannya bagaimana? Sehingga ada sedikit pengetahuan bagaimana nanti ketika pas waktunya. Jadi tidak ngatok istilahnya seperti itu. Nah, buat Baraya tetap ya masih gabung di Sumedang Online dan Trimekar FM. Memang kepada para pemilih kalau masuk ke bilik suara diusahakan tidak boleh bawa apa Ya. Oh betul. Bagus sih. Karena tidak boleh memfoto surat suara ataupun gambaran. Bagi pemilih suara
Namun sebelum kita melaksanakan proses penghitungan suara, kami membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyiapkan hasil dan proses perhitungan surat suara yang sudah dicoblos. Untuk itu mohon perhatian dan mohon menunggu beberapa saat. Dan bagi yang tidak berkepentingan, diharapkan lokasi TPS yang berada di TPS hanya anggota KPPS dan saksi. Selain itu mohon untuk dengan hormat di luar TPS. Sekian, terima kasih. Daftar pemilih tetap yang tercantum pada DPT untuk TPS 13 sebanyak 248. Sekali lagi, jumlah DPT itu sebanyak 248. Kemudian pemilih yang menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan daftar hadir pada DPT yaitu sebanyak 171 orang dan DPK sebanyak 5 orang. DPTP tidak ada. Sehingga jumlah surat suara itu nanti harus sama dengan jumlah daftar hadir yaitu 176 surat suara. Terima kasih. Dari yang tadi sudah dijelaskan untuk DPT yang ada itu 171 dan untuk DPK 5 jadi semuanya 176. Jadi untuk jumlah suara harus sama yaitu jumlahnya dengan 176. Seperti itu. Nah, ini kita nantikan penjelasan yang dari simulasi ini. Bagaimana sih untuk perhitungan suara untuk melalui proses perhitungan untuk surat suara presiden. Nah, ini simulasinya seperti ini. Dan nanti pun dalam prakteknya akan seperti ini. Dan dihadiri oleh Bapak saksi ya. Baik. Ya, sahabat Sumedang Online dan Baraya Trimekar, ini proses penghitungan terlebih dahulu sebelum penghitungan surat suara ya. Ini untuk presiden ya. Nah, penghitungan fisik dulu ya, Penghitungan surat suara. fisik. Untuk divalidasi, tadi itu ada 176 ya. Iya, 176. Untuk DPT-nya 171, DPK 5 dan jumlahnya harus 176. Anda saat ini sudah menyaksikan secara langsung simulasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi perolehan surat suara di tempat pemungutan suara langsung dari lapang desa pada Suka. Sudang. Nah, ini Baraya mungkin simulasinya nanti masih dalam proses dan nanti prakteknya halnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di validasi jumlahnya sahabat Sumedang Online warna abu-abu ini. Kita semua 23. Baraya Trimekar dan Baraya Sumedang Online, kita masih menyaksikan simulasi perhitungan surat suara untuk presiden yang berwarna abu-abu seperti itu. Ini perhitungan fisik dulu ya. Perhitungan fisik. Perhitungan fisik dan tadi baru saja dikeluarkan dari kotak suara. Kotak suaranya benar-benar kosong ya. Tadi diperlihatkan sama para saksi yang hadir ya. Dalam simulasi ini juga ada ya. Ada saksi ya. Komplit pokoknya seperti sungguhan. Dan untuk perhitungan ini dilakukan oleh KPPS ya. Begitu teliti sekali, takutnya perhitungannya gejlok istilahnya seperti kerok ya. Karena harus sesuai. Benar-benar konsentrasi. Ya disaksikan nih sama Bawaslu ya. Iya.
Dari pihak Bawaslu juga hadir untuk menyaksikan perhitungan surat suara, juga ada para saksi. Nah, ini juga sambil hitung punya menitnya. Nanti biar tahu berapa menit ini ya. Seperti yang tadi paling lama itu 7 untuk satu orang, 7 menit. Untuk yang orang tua. Karena lansia ya. Lansia tadi. Dan kita juga nanti untuk simulasi ini menghabiskan berapa lama untuk perhitungan surat suara. Ini yang pertama berwarna abu-abu dulu. Kalau itu nih 20-20 ya biar cepet. 20-20. Biar nggak bolak-balik. Ya, 20-20-20. Harus dilatih. Oke. 176 aja semuanya. Berarti dulu. kurang 3 ya? Tidak ada. Apa mungkin masuk ke kotak suara yang lain? Oke. Satu itu kemudian yang pertama, kemudian yang kedua, Oke. daftar hadir tidak sesuai. Tidak sesuai ya? Kelebihan daftar hadir. Kelebihan Para data. saksi, di sini terjadi kesalahan, bukan terjadi kesalahan, terjadi perbedaan antara daftar peserta yang hadir jumlah pemilih dengan jumlah suara yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan 173, sementara daftar hadir 176. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin masuk ke kotak yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, Daftar tidak tercatat. jumlah pemilih itu tercontohin 2 kali, sehingga jumlah pemilih lebih banyak daripada jumlah suara yang dikeluarkan. Apakah mau dilanjutkan atau dihitung dulu, dihitung ulang data hadirnya? Lanjut aja dulu ini, nanti kekurangnya takut masuk ke kotak yang lain. Jangan dijumlahkan aja dulu, hitung aja dulu ini. Berarti itu 173 ya. Dilanjutin dulu. Bagaimana yang lain? Jangan dijumlah, tapi kumulatif semua itu 173. Jumlah suara yang dikeluarkan 173. Semua presiden. Iya, presiden. Jadi tidak ada suara lain. Tidak ada. Ya hitung aja dulu itu, tapi jangan dulu dijumlah nantinya. Baik. Kalau lebih dari 176 atau pas 176 sesuai, ya. Iya, Misalnya barangkali itu kan segitu-gitunya. Kalau ada suara lain di kotak itu, berarti kan ada Ya. salah masuk. Baik. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi kesepakatan saksi bahwa proses perhitungan suara akan kita lakukan sesuai dengan jumlah suara yang dikeluarkan. Baik, kita mulai. Jadi kesepakatan saksi bahwa proses perhitungan suara akan kita lakukan sesuai dengan jumlah suara yang dikeluarkan. Baik, kita mulai. Perhitungan suara presiden. Untuk simulasi perhitungan sekarang dimulai ya. Tadi ada kekurang harusnya 176, tapi kenyataannya 173. Tapi barusan dari para saksi katanya untuk itu jangan dulu ditulis mungkin seperti itu. Jadi dihitung kembali. Dilanjut dulu aja. Dilanjut. Nah, ini para saksi ya dalam simulasi. 173. Tapi barusan dari para saksi katanya untuk itu jangan dulu ditulis mungkin seperti itu. Jadi dihitung kembali. Dilanjut dulu aja. Dilanjut. Nah, ini para saksi ya dalam simulasi. Kami mulai ya. Nah, ini dimulai penghitungan suaranya sahabat Semuda Mulai dan Baraya Terima kasih. Ini surat suara yang tercoblos nomor 66. Sah?
Nah, seperti itu, langsung ditulis di 6 plano ya. Di berita acara nomor 66. sertifikat dan catatan 66. suara. Paslon nomor 67 sah. Ada masukan ya. Paslon nomor 67 sah. Ya. Ya. Paslon nomor Sah. Ini di paslon nomor 66 sah. Sah. Tercoblos di paslon nomor 66. Jadi begitu teliti sekali Kang Igun. Dibolak-balik depannya, Depan, terus belakang. belakangnya. Paslon nomor 66 sah. Ini masih disimulasi Sah. dan penghitungan Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 65 sah. Nah, durasinya berapa menit nih? Paslon nomor 66 sah. Dengan jumlah suara 173 ya. Paslon nomor 65 tercoblos 2 sah. Paslon nomor 65 sah. Dan itu juga untuk menentukan berapa lama Paslon nomor waktu 68 untuk perhitungan sah. surat suara. Tadi 13.45 kita mulai penghitungan. Iya, 13.45 lu Baraya. Jadi buat Baraya Sumedang Online juga Baraya Trimekar ini untuk Paslon nomor mengatur berapa 66 lama waktu yang habis sah. untuk perhitungan surat Paslon suara. nomor 66 sah. Dan nanti juga seperti ini ya, untuk memperlihatkan hasil sah tidaknya dari saksi-saksi diperlihatkan dari depan dan belakang. Paslon nomor 67 Tembus sedikit. Ada tembus. Nah, seperti ini ya. Udah sah. Sah. Nah ini begitu teliti sekali dari para saksi, takutnya nggak tembus gitu. sah. Makanya untuk Baraya Sumedang Online dan Baraya Trimekar nanti untuk pencoblosan halus langsung ya, blus gitu. Jangan asa-asa istilahnya. Paslon nomor 65 di bawah. Di bawah, iya. Sah. Oh, ada yang dinyelok juga di bawah, nggak pas di tengah-tengah. Yang Paslon penting nomor sejajar 65 dengan nomornya. sah. Ya, ada kelihatan kurang dalam. Dalam. Paslon nomor 68 sah. Kayaknya untuk sementara 68 ya. Paslon nomor 66 sah. Oh, 66 ya. 66 yang beda. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 68 sah. Ini tercoblos 2 paslon. Sudah Tidak saya. bisa ke
Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 67 Nah, di sini butuhnya simulasi untuk para petugas KPPS biar nanti lebih jelas harus bicara seperti apa biar mengurangi waktu, mungkin seperti itu ya, Kang Igun. Biar menghemat waktu. Ya, menghemat waktu seperti itu. Jadi yang bilang sah itu saksi, ketua PPS, dan untuk KPPS-nya, bagian panitia petugasnya itu hanya menyebutkan nomor paslon aja. Seperti itu, Baraya. Ini perlu sekali nih pembelajaran buat para KPPS yang berada di semua kecamatan. Nanti seperti ini, gitu kan? Simulasinya sekarang kita lakukan, dan untuk pas nanti di waktunya tengah rapat, gitu, Kang Ibu, KPPS yang berada di semua kecamatan. Nanti seperti ini, gitu kan? Simulasinya sekarang kita lakukan, dan untuk pas nanti di waktunya tengah rapat, gitu, Kang Ibu. Tidak ada kosong ya. Nah, seperti itu tuh ada kertas yang tidak tercoblos. Itu tidak sah. Begitu apik telitinya dari ketua, sudah pasti tidak sah. Paslon nomor 65 ya sah. Oke, kalau iya. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 65 sah. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 67 sah. Udah berapa lama, Kang Igun? Untuk 173 suara 8 menit. Tidak ada coblosan, tidak sah. Ya. Bentar nih. Dicek dulu sama saksi. Tidak sah. Kesepakatan saksi tidak sah. Dan kesepakatan para saksi itu bisa menentukan sah tidaknya juga. Nomor 66 sah. Sah. Paslon nomor 66 Biasanya kalau lihat ada sinar berarti udah toblos aja gitu. sah. Ada 2 coblosan, nomor 66, 67, 4 coblosan. Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Awas Paslon nomor 66 sah. Berarti di sini juga untuk para penulis mencatat itu harus lebih teliti lagi sosialisasinya. Harus konsentrasi. Dan Ada 2 coblosan, 65. saksinya juga harus jeli seperti itu. Tidak sah. Itu harus lebih teliti lagi Konsentrasi. sosialisasinya. Harus konsentrasi. Dan Ada 2 coblosan. Paslon nomor 65 sah. Paslon
Di sini ada coblosan. Oh iya Pak Yuri. Sambil ngobrol gitu. Pak, maaf boleh sambil live ini saya lagi untuk kita pakai live itu Ya, apa? biar masyarakat lebih tahu. Ini Pak mau dipegang bentar ya maaf. Oh ya. Baraya Sumedang Online dan Baraya Trimekar kita sekarang terus. Baraya Sumedang Online dan Baraya Trimekar kita sekarang terus tiga. Apa istilahnya ada masalah seperti itu. Kemudian yang kedua ketika KPPS menyebutkan agak kaku gitu kan seperti itu. Mungkin ini salah satu apa istilahnya pembelajaran buat para nanti panitia untuk yang praktek di tanggal 14 nanti dan hal apa yang harus menjadi apa sih tugas yang mungkin ini untuk menyukseskan juga melancarkan ketika nanti pemilu sudah tiba. Karena di sini juga bagus juga ada simulasi karena ada pembelajaran buat para KPPS juga seperti yang barusan ini untuk yang 2 orang ini takutnya nanti tulis angka satu kali ternyata udah ditulis gitu kan ujungnya itu merugikan juga gitu seperti itu. Nah ini gimana nih nanti untuk pembelajaran? Makanya hari ini KPU Kabupaten Sumedang sengaja mengadakan simulasi pemungutan penghitungan TPS. Ya harapannya hari ini kegiatan untuk nanti sebagai gambaran nanti di hari tanggal 14 Februari ya. Jadi ini sebagai gambaran kepada masyarakat ketika nanti ada ketika kegiatan ini ada yang kurang-kurang ini kita mana yang harus kita evaluasi gitu. Di petugas ini sekarang lagi proses penghitungan suara. Ketika mungkin saja nanti ketika di lapangan, ketika terjadi ada beberapa masalah kekeliruan menghitung, ya nanti dicoba dihitung lagi disinkronkan mana apakah di daftar hadirnya atau surat suaranya yang ada yang masuk ke yang lain gitu kan. Intinya ketika nanti di TPS kita petugas TPS itu harus bisa menjelaskan kepada semua yang hadir bahwa hal-hal itu harus sinkron. Baik daftar pemilih yang datang ke TPS dengan surat suara yang digunakan harus sama. Termasuk nanti hasilnya dengan suara sah dan tidak sah harus sinkron. Kalau ada sekiranya yang tidak sinkron ya harus di cross check lagi penghitungannya kira-kira yang kurang tepat di mana. Nggak mungkin kalau ada yang tidak sinkron, pasti ada yang harus diperbaiki. Ya itu harus nanti dicari di mana titik salahnya. Dan hari ini sebagai gambaran supaya nanti ketika menemukan di lapangan permasalahan seperti itu bisa diselesaikan oleh KPP itu sendiri. Dan juga untuk petugas-petugasnya, mungkin hari ini ada KPPR, mungkin ada yang baru menjadi KPS dengan disaksikan oleh semua pihak, apalagi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kaku juga. Mudah-mudahan pada waktunya nanti di hari H udah lancar lah dengan pembelajaran dari hari ini. Dan juga untuk petugas-petugas, sengaja kita untuk yang petugas KPPS penghitungan ini ada dua orang. Contoh di penulisan hasil, 2 orang. Harapannya yang satu bisa mengontrol apa yang ditulis oleh satu orang lagi. Yang mudah-mudahan yang satu bisa mengontrol ketika ada salah diingatkan salah menulis. Dan termasuk di yang pelipatan ada 2 orang di ini juga. Walaupun nanti teknisnya ketika ini yang membacakan ketua KPPS sah tidak sahnya ketika suratnya sudah habis, sudah capek bisa di rolling dengan yang lain gitu kan. Iya. Kemungkinan kejadian semacam itu bakal terjadi ya. Ya kalau kita memetakan ketika ada kondisi-kondisi permasalahan yang seperti itu atau yang ada yang kurang sinkron, ya KPPS harus bisa menyelesaikan permasalahan itu seterbuka mungkin di TPS. Jangan sampai ada hal yang ditutupi. Makanya ketika ada permasalahan ya hitung ulang di mana dicari kesalahannya di mana supaya intinya penyelenggara ketika menemukan permasalahan ini harus menjelaskan kepada publik seterang-terangnya ini kondisinya dan yang benarnya ini. Nanti ada berita acara semacam itu nanti akhirnya. Paslon nomor 66 sah. Masalah kesepakatan kayak tadi 173 dan Paslon nomor 67 sah. Enggak. Kalau ada yang kurang sinkron, ya dicek ulang di mana tidak sinkronnya. Apakah surat suaranya ada yang nyelap 2 atau ada yang masuk ke kotak lain atau di pengisian daftar hadir ada yang kelebihan. Dicek ulang nanti penghitungannya. Yang intinya harus sinkron. Dan juga
petugas KPPS harus bisa menjelaskan kepada publik yang ada di TPS itu. Ya ini sinkron, harus sinkron. Nanti cari saja di mana dihitung ulang. Oke. Untuk ini untuk stabilan stamina para dari KPPS seperti yang mungkin terjadi tahun lalu ya. Kadang seperti itu. Apakah ini ada istilahnya cadangan gitu kan? Cadangan. Apakah di sini juga untuk simulasi ini dihadirkan dan untuk diberikan? Takutnya nanti gini, ketika pas ini yang aslinya fit. Terus ketika pas pelaksanaan mungkin karena kecapean, kita nggak tahu kan kondisi. Gitu kan? Nah itu apakah sudahkah ada pembelajaran untuk cadangan dari anggota KPPS yang sekarang mungkin lagi seperti ini nih? Sisanya itu yang harus mengerjakan. Dan untuk kondisi seperti itu, evaluasi dari pemilu sebelumnya, kami juga KPPS Sumedang dalam hal perekrutan sudah mengecek kesehatannya, yang mudah dengan pengecekan kesehatan dan juga untuk kami sudah mengingatkan nanti kepada penyelenggara supaya menjaga kondisi, mengatur ritme sebisa mungkin. Kalau sebelum hari H pemungutan dan penghitungan, kondisi petugas KPPS ini sebisa mungkin bisa beristirahat lah, jangan sampai ada yang kecapean sebelum pada waktunya. Yang mudah-mudahan harapannya satu hari itu bisa beres gitu kan. Betul. Dan mungkin untuk baraya yang lain seperti dari Baraya Sumedang dan Baraya Primakan, seperti simulasi sangat penting banget ya, karena biar nantinya nggak ngatok gitu. Seperti barusan ini posisi ternyata enak begini katanya. Jadi di situ kan bisa ada juga untuk beradaptasi dari para panitia anggota KPPS yang menyatakan menyebut sah enggaknya seperti itu. Dan untuk selanjutnya nih untuk yang setiap petugas, apakah nanti ada istilahnya ya saksi-saksi yang lebih konkret selain saksi-saksi yang di sini ketika pas waktu nanti perhitungan, selain saksi-saksi yang hadir di sini seperti ini kan sekarang untuk simulasi kadang seperti perhitungan kan harus jeli. Apakah nanti di sana ketika pas prakteknya adakah orang saksi juga untuk melihat perhitungan jumlah? Takutnya di angka 1 sah, udah tulis 1 terus tambah lagi gitu, seperti itu. Siap. Kami penyelenggara dalam ini nanti KPPS ya dalam mengerjakan yang penghitungan di TPS ini ya harus seterbuka mungkin kepada para saksi, dan nanti hasil penghitungan ini bisa dilihat oleh saksi, bisa dipoto oleh saksi, silakan. Dan juga nanti hasilnya akan kita foto dengan sikap, hasilnya akan terpublikasi di web KPU RI Info Pemilu. Jadi kalau ada kesalahan dari petugas kami, sekiranya itu ada kesalahan, sekiranya ada pembanding yang benar-benar benar, ya silakan dikoreksi. Silakan aja dikoreksi asal bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada mungkin ada error, petugas kami diingatkan oleh saksi dan juga nanti di mana titik salahnya. Memungkinkan nanti kesepakatan seperti apa yang kalau beres dengan pembandingan data pembanding, kalau tidak mungkin ya diulang lagi gitu kan. Intinya kami dalam menyelenggarakan seterbuka mungkin dan juga serasional mungkin diterima oleh semua pihak. Nah gitu. Mungkin untuk himbauan terakhir nih untuk para KPPS dari Bapak harus seperti apa nanti pas ketika pelaksanaan, ada himbauan yang lebih mungkin untuk para KPPS yang nanti pas waktunya, adakah harus seperti apa ketika pas nanti pelaksanaan, harus seperti apa nanti pas ketika pelaksanaan, ada himbauan yang lebih mungkin untuk para KPPS yang nanti pas waktunya, adakah harus seperti apa ketika pas nanti pelaksanaan. 66 tahun 2024 itu sudah kami berikan kepada KPPS dan KPPS, silakan dipedomi juga oleh KPPS, dan juga nanti juga beberapa hari ke depan akan kami berikan buku panduannya. Kalau sebelumnya sudah kami kasih modul pembelajaran, nanti ke depan kami akan kasihkan buku panduannya supaya nanti kalau ada yang lupa bisa buka buku panduannya. Dan juga harapannya KPPS ini bisa melaksanakan tugas sesuai dengan SOP aturan yang sudah kami sampaikan. Dan juga ketika melaksanakan ini harus dilaksanakan di tempat yang bisa terpublikasi, bisa dilihat oleh semua pihak. Jadi tidak ada hal-hal yang ditutupi oleh penyelenggara, dan juga tetap KPPS harus menjaga kondisi di lapangan dan juga bisa mengefisiensikan waktu dan juga durasi dalam pelaksanaan. Ya, dan juga nanti petugasnya juga menjaga kondisi lah, menjaga kondisi. Dan juga ketika ada yang satu petugas yang udah megang tugasnya masing-masing, kan udah ada pembagian tugasnya. Nanti kalau ada yang kelelahan atau capek yang bisa diganti ya digilir saja,
di rolling saja tugas-tugasnya gitu. Kalau ini langsung ke Sirekap. Paslon nomor 67 sah. Ya, nanti ini sesudah penghitungan beres contoh satu Paslon jenis nomor pemilihan, 65 sah. ini nanti hasilnya ditulis dan juga ketika sudah hasilnya clear, tidak ada masalah, sinkron dan diterima oleh semua pihak, ini nanti hasilnya ditandatangan oleh KPPS dan oleh para saksi. Tapi untuk para saksi yang menandatangan, kalau ada saksi yang enggan menandatangan juga kami tidak memaksa. Tapi saksi diberikan untuk menandatangan, kalau enggak ada juga kita tidak memaksa. Tapi harapannya para saksi juga bisa menandatangani lah, karena dalam penyelenggaraan kami terbuka dan memperlakukan adil semua peserta pemilu gitu kan. Dan juga nanti ketika sudah beres hasil penghitungannya sudah ditandatangan oleh KPPS dan para saksi, nanti hasilnya akan dipoto oleh aplikasi Sirekap dan sistem informasi rekapitulasi, dan nanti hasilnya itu akan terpublikasi ke web KPU RI, bisa diakses oleh publik. Dan juga Sirekap itu sebetulnya alat bantu penghitungan. Alat bantu nanti hasil sah resminya ketika nanti pleno. Kalau Sirekap ada kemungkinan ketika ada kemungkinan salah pembacaan di aplikasi, bisa dikoreksi nanti di tingkat PPK. Jadi nanti yang di PPK ini kan yang manual ini itu dibawa di PPK, dibuka. Nanti di PPK ketika Sirekapnya tampil dibandingkan dengan yang ditulis yang asli yang ini. Jadi kalau yang ternyata ada perbedaan, ya dikoreksi di Sirekapnya. Jadi Sirekapnya yang resmi ini yang ditulis dimulai C hasil yang disaksikan yang di bersama-sama itu. Dan juga nanti yang C hasil salinan ini sesudah beres, sesudah ditandatangan dan clear, selain dipoto oleh Sirekap, C salinan ini juga akan disalin oleh saksi, akan disalin oleh akan disalin oleh petugas KPS dalam model C salinan yang ukurannya A4. Nanti yang A4 ini disalin oleh saksi, akan disalin oleh akan disalin oleh petugas KPS dalam model C salinan yang ukurannya A4. Nanti yang A4 ini jadi tidak mungkin ada pergeseran suara karena ini karena ini semua saksi yang ada di TPS memegang hasilnya. Ketika nanti di PPK ada perbedaan, ya bisa protes dengan membawa alat bukti berita acara. Berbagai macam cara itu sudah memastikan hasilnya, bisa membuktikan bahwa hasilnya akan benar-benar nggak ada istilahnya kong kali kong gitu. Seperti itu. Ya. Mungkin sudah cukup ya untuk penjelasannya. Nah, untuk Barayani, khususnya untuk para KPPS, mudah-mudahan mengerti tadi dengan simulasi ini, semoga jadi pembelajaran. Terima kasih Pak untuk informasinya. Ya PPK, apakah ada ini? Pak Yudi, Ya. maka ada apa? Paslon nomor 6 sah. Pak Yudi, Pak. Paslon nomor 6 sah. Karena berenang sewawu orang. Paslon nomor 67 sah. Orang tanya PPK Sumur. Paslon nomor 66 sah. Kendala-kendala di PPK. Ada hese naon ketemu kira-kira belas. Tidak sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 65 sah. Paslon nomor 66 sah. Dia tidak ada. Itu udah kurang mau putar wawu ngobrol teh udah jelas. Apalun besti. Ini masuk ya? Tidak sah. Paslon nomor 66 sah. Paslon nomor 66 sah. Mati. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 65 sah. Paslon nomor 68 sah. Paslon nomor 67 sah. Paslon nomor 67 ada dua tidak sah.
Paslon nomor 68 sah. Paslon nomor 68 sah. Demikian tadi perhitungan suara presiden yang tidak sah. 8 sah. Demikian tadi perhitungan suara presiden yang tidak sah. Kami saksi dari Partai Takoka karena tidak ada sinkronisasi antara jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan dan dengan jumlah suara yang sah. Tadi menurut daftar hadir DPT itu ada 171, DPK ada 5. Berarti jumlah surat-suara yang digunakan seharusnya 176. Tetapi ini kenyataannya ada 173. Betul kan sesuai ya? Maka dengan itu tolong ini di dalam penulisan hasil pada untuk huruf digital jangan pakai spidol dulu. Takut nanti surat suara yang 3 itu terselip di dalam kotak suara yang lain. Jadi pakai pokok saja dulu untuk sementara. Untuk yang penjumlahan yang angka digitalnya. Sementara itu Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak saksi dari Takoka. Insya Allah kami terima kasih ya Pak ya atas ini sarannya Pak waktu karena ini belum fix semua ya Pak ya. Coba jumlahkan total di pakai HP heula. Totalkan aja dulu. Nah, di HP sabaraha? Nomor 65 berapa? 4 pakai pensil dulu. 65 berapa? Proses rekapitulasi sementara untuk perhitungan calon presiden sedang dilakukan. 4 pakai pensil dulu. 65 berapa? Proses rekapitulasi sementara untuk perhitungan calon presiden sedang dilakukan. Dan hasil surat suara baik yang sah maupun tidak sah, ini termasuk suara yang sah, tidak sah. Ternyata ada perbedaan lagi. Dan hasil surat suara baik yang sah maupun tidak sah, ini termasuk suara yang sah, tidak sah. Ternyata ada perbedaan lagi. Tadi kan dihitung 173. Ya. Ya, waktu dihitung kan. Tapi ada sekarang dari 175. 175. Nah itu di mana kelemahan? Coba yang sah berapa yang sah? Yang saya per calon dulu aja. Ya, baik, untuk pasangan calon nomor 65 jumlah surat suara sah yaitu 34. Bapak Ibu bisa Akurkeun yang saksi. Akurkeun. pasangan nomor 65 jumlah surat suara sah yaitu 34. Bapak Ibu bisa Akurkeun yang saksi. Akurkeun. Jumlah. Jadi yang sah berapa? Yang sah belum ini Pak. Tadi sudah dikomunikasikan dengan berarti Yang sah dulu. 160 dan 150-an. Pas. 160. Yang tidak sah 15. 60 tamat tidak sah. 175. Jadi total 175. Ya. Ya kemungkinan salah hitung, kemungkinan juga Double. double nulis. Ya. Double. Mungkin ucapan sah. Mungkin. Tadi di awal Aja. Baik. Terima kasih. Cek aja yang dari Baik. perasaan Pada mohon bantuan pada KPPS untuk sinkronisasi perolehan tiap calon untuk pasangan nomor 65 sesuaikan jumlahnya itu ada 65. Silakan dicek 65 untuk pasangan calon nomor 65. Ya, sahabat Sumedang Online dan Baraya Radio, terima kasih. Saat ini sedang dihitung fisik 34, maaf 34. fisik dari
pasangan calon nomor 65. Tuh 32. 32. Baik, sudah. Untuk pasangan calon nomor 66, surat suara sahnya 78. Beda deh. Beda deh. 81. Iya. Salah masukkan. Ya, kalau dua itu sudah berubah pasti berubah semua. Selesai. Pasti berubah. Nah, nomor 67 Sobian. Beda ya kayak tadinya. Beda. Bisa memberikan masukan dari suara yang diperoleh dari Toli bahwa suara sah nomor 65 adalah 34, kenyataan bahwa itu berapa? 32 atau 35? Dari 34 jadi ada selisih 2 ya. Kemudian dari 78 ada 81. Ini 78 3. Ya. Nomor 67 dan 68 sama. Tidak ada teman-teman dasar. Ini ada selisih 5. Kalau dijumlahkan berarti kita belum jumlah. Jadi 100. Tinggal 2. Yang atas 2 tambah 1 tambah 1 4 tambah 7 11. Iya. 11 tambah 1 2. Yang atas 2 tambah 1 tambah 1 4
4 tambah 7, 11. Iya. 11 tambah 1. Jadi pas. Kalau itu, Ya, pasnya. Ya. Itu, berarti itu kurang 1. Tadi kan 175, itu 176, jadi kurang 1. Ada selisih 1 di situ. Yang daftar hadir berapa? 176. Sama DPK. Oh iya, 176. Udah pas. Berarti 32 ada kekeliruan yang menghitung jumlah surat suara yang dikeluarkan dari kotak. Iya, iya. Isi aja daftar hadir semua. Ya. Ya, berarti tadi Getsop itu mungkin daftar hadir itu kan 176. Nah, ya. Surat-surat berapa? Ada 176. Kalau tori-tori 75 itu tadi terjadi miskomunikasi waktu Bapak menyampaikan seharusnya yang menyebutkan saat itu Bapak selaku Ketua KPPS. Tadi kan ada miskomunikasi ya? Iya. Tadi sampai Bapak itu Bingung ya. Nah, betul. Nah, di situ helok nanti. Jadi solusinya satu waktu tadi. Jadi nanti petugas yang ini dari suara Pak Ketua atau siapa yang bacain itu nanti kan biasanya saksi ini banyak bisik-bisik sah. Dan satu lagi ini ada 2 orang nih, satu ini jangan dia kontrol apa yang dibacakan dan itu harus sama, jangan hanya melihat saja. Nah itu ya. Kemungkinan tori-tori. Sempat itu pakai Waktu isi yang bacakan Pak Ketua nomor 65 itu 555. Ulang berarti. kalau memang dulunya tadinya ada gejolak 34 32. Ya. Jadi itu harusnya yang 32 yang 65. Yang 78 81 itu aja ya. Oh iya. Patokan kayak ini aja yang tadi. Jadi nomor 65 32 65 32. Berarti ini banyak 96 81. Iya, nomor 66 81. Ya itu udah 65 berapa? 32. Jangan 32. 32. 25. nah ayeuna itu peda dilihat oleh para tokoh jadi lebih grogi gitu. nah ayeuna di DPR RI kudu bener gitu kan. Sah itu ketua KPP. Tadi kan gitu tadi kayaknya saya tuh bisa nyalakan kan. Cuman skema tadi tetap Pak. Ki, punten Ki, speaker K itu. Di itu di penghitungan. Pasti. Ketua KPPS, Pak Ketua. Ketua peken lah para ya barusan ada sedikit ya barusan ada sedikit
agak ekstrim, tapi karena kemungkinan nanti pas prakteknya kemungkinan ada hal seperti ini, jadi kita bisa mengantisipasi. Udah ada. Iya, seperti itu. Nah, ini kenapa harus dilakukan simulasi? Karena untuk mengetahui takutnya ada kejadian atau mungkin ada hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa nanti harus seperti apa yang ujungnya nanti untuk akhirnya bisa kesana kesini enak, mungkin seperti itu ya. Tidak ada yang mungkin istilahnya dirugikan. Nah, gitu. Betul. Jadi tadi kata Pak Ian itu kan. Iya, seperti tadi kata Pak Ian yang mungkin tadi kita takutkan juga, malah tadi nanya-nanya terus, makanya ternyata ini kenyataannya di lapangan seperti yang tadi kita tanyakan. Iya. Takutnya di sini kan. Nah, tadi, itu ketakutan di sini. Dan ternyata emang iya. Emang iya. Hujan mengguyur. Ya. Tapi di sini juga walaupun banyak feedback, tapi ada dari para saksi bahwa ini sah gitu kan, menunjukkan bahwa hasil perhitungan sah gitu kan. Ya. Karena ada. Dan itu buat serekap ya. Oh ya, seperti itu. Dan begitu derasnya hujan dalam melakukan simulasi ini, tapi tetap semangat ya untuk para KPPS. Mau digital itu buat serekap ya? Yang digital itu. Iya. Ini ada tulisan yang kotak-kotak ini nanti untuk pembacaan sirekap nih. Nanti di kotak ini kita akan sirekap. Kotak-kotak. Dan juga itu sengaja dibuat tulisan digital supaya untuk memudahkan pembacaan aplikasi. Kan ini tulisan kadang orang ini berbeda-beda. Makanya dibantu dengan tulisan digital yang ada titik-titik itu supaya ini pembacaannya tepat. Angka 2 di digital ya, orang tinggal mengikuti aja garis-garis itu. Biasanya khawatir orang ini berbeda-beda tulisannya, ada yang kebaca, nanti kan aplikasi bingung kalau tulisannya ini berbeda dari yang lazim. Makanya dibantu oleh yang tulisan digital supaya yang dibaca oleh aplikasi akurat. Dan itu digaris juga tuh, agak tidak diisi lagi ya mungkin. Oh ya, dan juga ini ketika ada kolom kosong yang nggak diisi, ini kita coret. Tujuannya apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab nanti tiba-tiba ngisi. Iya. Makanya kita coret. Pokoknya ketika ada pom-pom kosong, ya harus diisi. Ketika angkanya kosong, ya ditulis nihil dan dicoret. Benar-benar safety ya. Safety supaya jangan sampai ini tiba-tiba nggak dicoret, khawatir ada pihak yang tidak bertanggung jawab, ditambahin. Iya. Gitu kan. Ya. Mungkin bisa dibilang ini paling pita sekali nih di toli-toli ini. Iya, kayak ini hasil, terutama ini hasil perolehan. Ya khawatir ya itu, makanya kita seaman mungkin supaya dicoret lah kolom kosongnya, supaya jangan ada yang ngisi lagi di luar ketika sudah disepakati, bukan sepakati, di hasilnya dibacakan, disahkan dengan tanda tangan gitu kan. Oke. Nanti kan lain ketika sudah ditandatangan tapi itu kosong, tiba-tiba ada yang iseng menambahkan, jadi masalah nanti tidak sinkron. Betul Pak Ian, betul. Nah, sahabat Sumedang Online dan Baraya Radio. Ada yang iseng menambahkan, jadi masalah nanti tidak sinkron. Betul Pak Ian, betul. Nah, sahabat Sumedang Online dan Baraya Radio. Ini harus seperti ini ya, lurus. Ya, sama pakai jidar banget ya, biar hasilnya rapi juga. Oh, katanya nggak pakai jidar juga nggak apa-apa katanya. Tapi kan biar kelihatan lebih rapi ya. Hadir di sini Hadir ya. Dan langsung memfoto ya. Dan itu yang nanti memang akan dilakukan gitu ya. Iya, Ya, akan seperti terjadi ini. seperti ini ya kan. Dan untuk simulasi ini yang ujungnya kita tahu. Jadi apa kendala-kendala yang pasti nanti akan di lapangan seperti itu. Jadi kita bisa antisipasi. Jadi buat para KPPS yang nggak hadir, mudah-mudahan sekarang lagi ini ya, nggak bisa yang nggak datang. Lagi Mudah-mudahan standby di standby radio, di ya. Radio Trimekar sama di Sumedang Online melihat secara langsung, secara live untuk cara perhitungan. Nah, ini seperti ini yang mungkin bisa dikatakan agak sedikit rumit mungkin bagi para pemula ya. Ini pembayarannya yang benar-benar harus baru pertama kali sirekap itu kan. sirekap. Iya, betul. Harus jeli. Makanya tadi seperti Pak Seben bilang itu nanti ada buku panduannya seperti itu. Nah, kata Mas Ian tadi ya. Nanti akan Oh ya, dikasih. ditulis angka juga ya. Oh iya, huruf. Ya.
Kalau kita mah di KPC ada RP-nya ya di depan. Itu 32. Nah, seperti itu kan ditulis huruf ya. Jumlah dari semuanya. 1345, sekarang 1432. Oke. Dan kita langsung ini. Ini ada ini lagi kita simak lagi dari KPPS. Untuk pengesahan daripada para saksi, Bapak Ibu bisa kita lihat perolehan jumlah suara tiap-tiap pasangan calon. Untuk nomor 65, jumlah suaranya adalah 32. Saksi apakah sesuai nomor 65? Kemudian untuk pasangan calon nomor 66 itu adalah 81. Untuk pasangan nomor 27 31. Kemudian untuk pasangan calon nomor 68 itu 17. Terima kasih. Sudah sesuai dan tidak sah. Dan suara tidak sah ada 15. Total 68 itu 17. Terima kasih. Sudah sesuai dan tidak sah. Dan suara tidak sah ada 15. Total. Ya, mungkin di akhir dari perhitungan saksi harus menaping bahwa ini sudah sah mungkin. Kebayang pas hari haknya itu, Kang Igun? Ini udah hampir 1 jam nih. Untuk satu itu presidennya abu-abu ya, surat-suara yang berwarna abu-abu. Hampir 1 jam. 1 jam ini semuanya ada 4 berarti 4 jam berarti habis 5 jam. Bisa jadi 5 jam. Dari jam 1, 5, 6 maghrib ya? Isya mungkin bisa baru ketahuan ya sesudah Isya. Rata-rata jam segitu sih. Jadi buat para KPPS nanti siapkan ya kondisinya harus fit gitu kan. Makanya kemarin kata Presiden bilang itu ada di check up terlebih untuk istilahnya mengetahui riwayat kesehatan para panitia KPPS. Aduh, Baraya ini semakin deras ya hujan, tapi tidak menyurutkan semangat untuk para KPPS untuk melakukan simulasi, karena ini merupakan hal yang sangat vital banget untuk menentukan nasib bangsa, Batunya habis. Closing. Dan Baraya untuk Baraya Sumedang Online dan terima kasih. Mungkin itu tadi simulasi dari KPU Kabupaten Sumedang di lapangan Padasuka Kabupaten Sumedang yang merupakan simulasi yang sangat penting banget, dan kita jumpa lagi nanti di lain waktu dan kesempatan yang sama. Dan terima kasih buat Baraya semua yang sudah dari Sumedang yang merupakan simulasi yang sangat penting, dan terima kasih buat Baraya semua yang sudah dari